Sesaat setelah menyatakan bahwa murid-murid Tetua Lui tidak bisa dihukum karena dianggap tidak bersalah, Diaken Hanyong melanjutkan perkataannya dengan melimpahkan kesalahan kepada pihak Tetua Berjasa alias Subing, di mana menurut Diaken Hanyong, murid-murid di bawah naungan Subing itu terlalu sensitif dan berpikiran sempit, karena sebenarnya para murid Tetua Lui itu tidak ada maksud jahat dan bahkan belum sampai menginjakan kaki mereka di kebun obat, tetapi sudah diusir duluan oleh Song Hong dan lainnya. Menurut Hanyong, hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya perselisihan di antara mereka. Mendengar ucapan Diaken Hanyong yang malah melimpahkan kesalahan kepadanya, Subing tentu tidak terima sekaligus tidak menyangka bahwa Diaken Aula Disiplin itu berani memutarbalikan fakta di lapangan secara terang-terangan. Karena tidak terima dengan perlakuan tidak adil tersebut, emosi Subing auto memuncak sehingga ia pun tidak bisa menahan kesabarannya lagi untuk tidak memarahi Diaken Hanyong di depan umum, di mana pada saat itu Subing dengan lantang menyebutkan kesalahan yang telah diperbuatkan oleh Diaken Hanyong, yakni memutarbalikan fakta demi melindungi murid-murid Tetua Lui yang sudah jelas-jelas bertindak kelewat batas. Hanyong, ni这是颠倒是非. Mendapati kemarahan Subing, Hanyong malah semakin bertingkah dengan merendahkan kinerja Subing sebagai tetua berjasa, di mana menurutnya sistem pengajaran yang dilakukan oleh Subing itu terdapat kesalahan sehingga membuat para murid yang ada di bawah naungannya jadi bersikap sembrono dan asal memicu terjadinya sebuah konflik. Berdasarkan penilaiannya itu, Diaken Hanyong bahkan sampai berani ngasih saran kepada Subing supaya tetua yang dinobatkan sebagai tetua itu mau mengevaluasi diri serta memperbaiki sistem pengajaran kepada murid-muridnya. Hal itu pun tentu saja membuat Subing semakin emosi, bahkan sampai mengalami batuk ringan akibat terlalu terkejut mendengar perkataan Hanyong. Melihat Subing disalahkan, Tetua Tang segera menyuruh Diaken Aula Disiplin itu berhenti ngerocos terus menyampaikan pembelaannya yang berat sebelah. Sembari menunjukkan tatapan mukanya kepada Hanyong, Ketua Tang berkata bahwa ia sangat mengakui kemampuan Hanyong dalam bersilat lidah, termasuk memanfaatkan celah aturan sekte untuk memutarbalikan fakta. Karena sudah terlalu geram terhadap sikap Hanyong, Tetua Tang akhirnya mengancam bahwa ia akan menghabisi Hanyong jika Hanyong tetap bersikeras menangani kasus dengan tidak adil, sekaligus akan melaporkan tindakan tidak adil itu kepada guru Hanyong. Mendengar ancaman semacam itu, Diaken Hanyong lantas mempertanyakan mengapa Ketua Tang harus sampai repot-repot menghabisinya, padahal ia hanya bermaksud menyampaikan fakta versi dirinya saja. Seolah sudah menyiapkan senjata untuk mengancam balik sang ketua, Diaken Hanyong kemudian mengingatkan Ketua Tang pada pernyataan gurunya di masa lalu yang pernah mengatakan bahwa siapapun yang berani mengeksekusi Hanyong secara pribadi, maka orang tersebut akan dihabisi tanpa ampun. Motor teh gandeng nih knalpotnya. Mengandalkan kalimat tersebut, Diaken Hanyong lantas menantang Ketua Tang untuk mencoba menghabisinya meskipun sudah diingatkan akan mengeksekusinya. Diancam balik seperti itu, Ketua Tang auto bungkam 1000 bahasa karena tidak menyangka bahwa ucapan guru Hanyong di masa lalu itu akan dijadikan senjata Hanyong untuk melindungi diri. Sementara itu, setelah membuat Ketua Tang menyerah pada ancamannya, Diaken Hanyong kemudian lanjut menjelaskan bahwa hasil penanganannya terhadap insiden kebun obat tidak berhenti sampai di situ. Dikarenakan puluhan murid Tetua Liu juga terlibat dalam insiden tersebut, maka Diaken Aula Disiplin membuat keputusan akhir yang paling adil menurutnya, yakni dengan menyelenggarakan sebuah pertempuran hidup dan mati antara murid-murid Tetua Berjasa melawan murid-murid Tetua Lui. Setelah mengatakan hal tersebut, Diaken Hanyong lantas meminta pendapat Tetua Lui apakah beliau setuju atau tidak dengan keputusannya tersebut. Karena apa yang diputuskan oleh Diaken Hanyong itu adalah merupakan bagian dari rencananya, Tetua Lui yang bertingkah pura-pura polos dan watados alias wajah tanpa dosa itu pun menyampaikan persetujuannya seolah merasa bertanggung jawab atas terjadinya insiden tersebut. Bahkan Tetua Lui sampai berani mengatakan bahwa jika murid-murid di bawah naungan Subing bisa menghabisi murid-muridnya, maka ia tidak akan protes ataupun mengeluh dan justru bakal menganggap hal tersebut sebagai bentuk penyelesaian masalah antara Sen Subing dengan dirinya.
Mendengar apa yang dikatakan Hanyong dan Lu Yi, kemurkaan Subing makin menjadi-jadi sehingga ia pun tidak bisa menahan diri lagi untuk tidak memarahi kedua orang itu. Subing mengatakan bahwa tetua Lu Yi dan Diaken Hanyong telah sengaja bekerja sama untuk membuatnya susah serta menindas orang-orang yang berada di bawah naungannya hanya karena Subing tidak memiliki dukungan. Pernyataan Subing itu pun pada akhirnya diakui oleh tetua Lu Yi yang tidak menyangka bahwa dirinya memang sengaja menindas Subing. Alhasil Subing jadi semakin geram dan berniat untuk melanjutkan kalimat caci makinya terhadap tetua Lu Yi, tapi sebelum kalimat itu terucap, tiba-tiba tiba-tiba aja Tan Yun akhirnya datang sembari mengatakan hal penting yang perlu diketahui oleh semua orang di kebun obat. Kemunculan sosok Tan Yun yang hanya berwujud suara tanpa tubuh itu auto membuat semua orang terkejut, terlebih ketika Tan Yun mengatakan bahwa ia akan meladeni pertarungan hidup dan mati yang diajukan Diaken Aula Disiplin dan tetua Lu Yi, serta memastikan bahwa dirinya akan menghabisi murid-murid yang telah menewaskan rekan-rekan seperguruannya. Begitu tubuh Tan Yun sudah mendarat di kebun obat, semua orang lantas melihat bagaimana Tan Yun memeriksa kondisi Meng Yi dan Ziyan lalu mengamankan mereka ke tempat yang lebih aman, yakni dalam perahu rohnya. Usai mengamankan dua cewek penting di hidupnya, Tan Yun kemudian mengajak menuju jenazah Song Hong dan seketika raut wajahnya berubah sedih karena menyesali keadaan yang tidak pernah sempat menemui Song Hong untuk terakhir kalinya. Sembari menahan tangisnya, Tan Yun lantas memindahkan tubuh Song Hong ke tempat yang lebih aman lalu menyadarkan tubuh itu ke sebuah dinding. Melihat kondisi jenazah Song Hong yang sangat memprihatinkan, Tan Yun kemudian bertekad akan membalaskan dendam atas kematian Song Hong beserta rekan-rekannya yang lain yang juga tewas dalam insiden tersebut. Melihat Tan Yun sudah siap balas dendam atas kematian Song Hong beserta rekan-rekannya yang lain, Lu Fan sesegera mungkin menghampiri Tan Yun untuk mencegah tindakan nekat Tan Yun yang bisa membahayakan diri sendiri. Lu Fan menyarankan bahwa Tan Yun tidak boleh bersikap impulsif karena bagaimanapun juga murid-murid tetua Lu Yi itu memiliki ranah kultivasi yang jauh lebih tinggi dibanding Tan Yun, di mana beberapa di antara murid-murid Lu Yi itu dikabarkan sudah mencapai tingkat 9 ranah pemunihan jiwa, serta ada murid bernama Ho Ye yang kultivasinya sudah mencapai tahap sempurna ranah pemunihan jiwa. Mendapati dirinya dicegah, Tan Yun tentu tidak tinggal diam dan berusaha ngasih pemahaman kepada Lu Fan yang mengkhawatirkan keselamatannya. Pada saat itu Tan Yun mencoba menjelaskan bahwa kematian Song Hong serta luka parah yang dialami Meng Yi dan Ziyan membuat dirinya tidak mungkin hanya duduk tinggal diam terima keadaan, sehingga niat balas dendamnya merasuk dalam jiwa Tan Yun semakin tidak bisa ditahan-tahan lagi. Oleh sebab itulah saat ini Tan Yun sudah bersikeras untuk membalaskan semua perbuatan jahat yang telah dilakukan murid-murid tetua Lu Yi, sehingga ia pun langsung menantang murid-murid tersebut untuk baku hantam. Melihat Tan Yun menantang tanpa ragu dengan senang hati, murid-murid tetua Lu Yi itu pun menyambut sembari mengatakan bahwa jika mereka tidak meladeni tantangan Tan Yun, maka hal tersebut bisa jadi bahan tertawaan. Murid-murid itu pun bergegas menghampiri Tan Yun di area kebun obat yang akan dijadikan tempat baku hantam. Tidak hanya murid-murid tetua Lu Yi yang dipimpin oleh Ho Ye, Lu Fan beserta beberapa murid Subing lainnya juga turut serta menghampiri Tan Yun dan memutuskan bahwa mereka akan berjuang bersama menemani Tan Yun dalam pertarungan hidup dan mati tersebut. Melihat Tan Yun dan murid lainnya siap baku hantam melawan murid-murid tetua Lu Yi, Subing auto panik karena tidak mau murid-muridnya yang tersisa malah akan jadi korban jiwa juga. Situasi ini pun lantas membuat Subing segera menghampiri Tan Yun sembari mengatakan bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk bertindak gegabah, sehingga Tan Yun beserta murid lainnya diminta untuk mundur dan mengurungkan niat mereka untuk bertempur. Akan tetapi kebulatan tekad Tan Yun untuk bertarung tidak bisa dicegah, yang bahkan menunjukkan sikap berani maju dan menyuruh murid lainnya untuk tidak ikut bertarung menemaninya.
Dipaksa mundur dari pertarungan, Lovan tentu tidak terima sehingga ia pun bermaksud kembali menghampiri Tan Yun untuk menemaninya. Namun saat itu Lovan dicegah oleh dua murid di sampingnya sehingga ia pun hanya bisa menurut untuk mundur dari pertarungan tersebut daripada jadi beban. Nah, sementara itu Tan Yun sendiri mencoba menjelaskan situasinya kepada Subing dengan mengatakan bahwa dirinya sudah membuat keputusan yang tidak akan bisa dihalang-halangi oleh siapapun lagi. Terlebih lagi alasan yang melatar belakangi pertarungan itu adalah orang-orang terdekatnya yaitu Song Hong, Meng Yi, dan Zian. Karena Tan Yun sudah tidak bisa dicegah lagi, akhirnya Subing menyerah dan hanya bisa menyaksikan terjadinya pertarungan antara Tan Yun melawan murid-murid tetua Lu Yi. Di mana saat itu murid tetua Lu Yi yang bernama Hoye segera mengutus adik seperguruannya yang punya marga Cheng untuk baku hantam 1 lawan 1 bersama Tan Yun. Setelah menerima perintah bertempur, murid yang bersangkutan pun langsung turun tangan sembari dibarengi keyakinan yang sangat penuh bahwa dirinya akan bisa mengalahkan Tan Yun yang kultivasinya hanya di ranah pemunian jiwa tingkat 3. Dengan segera murid tersebut melakukan penyerangan terhadap Tan Yun tanpa adanya keraguan sedikit pun. Mendapati serangan lawan, Tan Yun buru-buru menggunakan kekuatan mata ilahi Hongmengnya sekaligus mengeluarkan salah satu pedang ilahi Hongmengnya yang ia temukan di tanah abadi. Dengan kedua senjata tempur tersebut, Tan Yun dapat dengan mudah menghalau serangan lawan, bahkan sampai nyaris mengenai tubuh lawannya itu. Situasi ini pun tentu saja membuat semua murid dan para tetua yang ada di kebun obat sangat terkejut karena tidak menyangka bahwa Tan Yun punya kekuatan yang cukup memadai untuk menghadapi lawan yang kultivasinya jauh lebih tinggi, yakni ranah pemunian jiwa tingkat 9. Melihat bagaimana Tan Yun dapat menghindari sekaligus menyerang balik murid bermarga Cheng, kakek Dajjal Lu Yi Auto terkejut-kejut tidak menyangka bahwa Tan Yun bisa mendesak muridnya hingga sejauh itu. Sementara Lu Yi terkejut-kejut, murid marga Cheng yang nyaris kena pedang ilahi Tan Yun itu mulai bangkit lagi karena tidak terima bahwa murid selevel dirinya dikalahkan oleh murid pemunian jiwa tingkat 3 selevel Tang Yun. Bahkan murid itu auto marah dan dendam kepada Tan Yun sekaligus membulatkan tekadnya untuk mengakhiri hidup Tan Yun dengan tangannya sendiri. Melihat kebulatan tekad musuh di hadapannya, Tan Yun tentu saja tidak merasa takut juga, tidak ada niat untuk mundur barang selangkah pun dari baku hantam tersebut. Alih-alih merasa takut dan tertindas, Tan Yun justru semakin tertantang untuk segera menghabisi murid tersebut sembari mengatakan bahwa ia akan memastikan murid itu pindah alam lebih dulu sebelum dirinya. Respon Tan Yun itu pun dianggap terlalu lancang oleh murid yang bersangkutan sehingga akhirnya baku hantam yang lebih sengit dari sebelumnya pun pecah seketika. Di tengah baku hantam sengit itu, murid marga Cheng sempat menggunakan formasi khusus untuk menyerang Tan Yun, tapi sayangnya kekuatan formasi itu tidak mempan untuk mengatasi Tan Yun, sehingga terjadilah ledakan besar yang mengejutkan para penonton pertarungan. Bahkan kakek Dajjal Lu Yi yang semula merasa yakin kalau muridnya itu bakal dengan mudah ngalahin Tan Yun, kini mendadak panik seolah baru menyadari bahwa murid pemberontak di bawah naungan tetua berjasa itu sangat kuat dan tak tertandingi. Bahkan Lu Yi sampai penasaran sendiri ada berapa banyak lagi kekuatan tersembunyi yang bisa dipergunakan Tan Yun. Sementara itu murid marga Cheng yang serangannya kesekian kalinya digagalkan oleh Tan Yun itu kini mulai ngajak Tan Yun bernegosiasi, di mana saat itu si marga Cheng itu menyarankan Tan Yun untuk mengikuti trik yang dipergunakannya sembari bersikap sombong dengan mengatakan bahwa Tan Yun tidak akan pernah mampu menandinginya. Akan tetapi ocehan si marga Cheng itu diabaikan oleh Tan Yun yang daripada meladeni kesombongan murid tersebut lebih baik cepat-cepat menghabisinya supaya tidak ngoceh lagi. Tanpa banyak buang waktu dengan kekuatan penuhnya, Tan Yun pun menyerang murid tersebut hingga akhirnya
Melihat murid Marga Cheng itu meninggoy dengan cara mengenaskan, semua orang tentu sangat terkejut tidak menyangka seorang murid ranah pemunian jiwa tingkat 3 seperti Tan Yun bisa menghabisi ranah pemunian jiwa tingkat 9 dengan begitu mudahnya. Situasi itu pun memicu kemarahan Hao Ye dan murid-murid Lu Yi yang lainnya, yang seketika itu juga langsung mendekati Tan Yun untuk membalaskan dendam kematian rekannya sekaligus untuk merasakan sendiri bagaimana rasanya bertarung dengan murid ranah pemunian jiwa tingkat 3 yang memiliki pedang dewa itu. Tidak hanya memancing kemarahan murid-murid Lu Yi, kematian yang menimpa murid Marga Cheng itu sangat jelas menimbulkan raut wajah dendam di mata Lu Yi, sehingga sosok Lu Yi pun langsung saling lempar pandang dengan Han Yong seolah sedang merencanakan sesuatu yang lebih kejam lagi. Sementara itu di sisi lain, Ketua Tang yang secara pribadi berpihak kepada kubu Tan Yun itu lantas mengumumkan sesuatu dalam hati bahwa kemungkinan kemampuan Tan Yun yang bisa menghabisi murid tingkat 9 pemunian jiwa itu disebabkan oleh pengalamannya ketika tertinggal di tanah abadi selama 3 tahun. Terlepas dari apa yang dipikirkan oleh Ketua Tang karena dia nggak tahu kalau Tan Yun ini adalah reinkarnasi dari dewa terkuat, serta terlepas dari apa yang direncanakan oleh si kakek Lu Yi dan Han Yong, jauh di depan sana Tan Yun kembali menantang murid-murid Lu Yi yang tampaknya sudah siap untuk balas dendam. Tanpa banyak basa-basi, Tan Yun segera menyuruh murid-murid Lu Yi untuk maju secara berjamaah, sehingga hal tersebut membuat Hao Ye agak tersinggung karena kekuatannya jauh lebih tinggi dibanding yang lain. Sambil mempersiapkan tombak panjang untuk senjata tempurnya, Hao Ye berkata kepada Tan Yun bahwa pertarungan selanjutnya tidak perlu dilakukan secara berjamaah melainkan cukup dengan melawannya saja yang ada di ranah pemunian jiwa tahap sempurna. Tak lama setelahnya baku hantam sesi berikutnya pun kembali berlangsung. Di tengah baku hantam antara Tan Yun dan Hao Ye itu, Hao Ye tampak baru menyadari bagaimana tingkat kesulitan dalam menghadapi orang sekuat Tan Yun. Tanpa diduga, serangan Hao Ye yang semula tampak mulus-mulus saja itu kini mendadak tumpul jika dihadapkan kepada Tan Yun yang sekarang bahkan bisa membuat pertahanannya terdesak sehingga sadarlah ia kalau menyerang Tan Yun secara berjamaah adalah pilihan yang jauh lebih baik. Karena saat itu Hao Ye dibuat tidak berkutik oleh Tan Yun, maka ia pun segera memerintahkan anggota gengnya untuk menyerang Tan Yun secara bersama-sama. Melihat tindakan yang diambil Hao Ye, Tan Yun pun langsung sigap menjebak mereka semua ke dalam formasi pedang. Melihat bagaimana Tan Yun menggunakan formasi pedang, semua orang di kebun obat tentu saja merasa terkejut terlebih lagi. Formasi pedang buatan Tan Yun itu berhasil menjebak semua murid terkuat Lu Yi dalam waktu sekejap. Bahkan Han Yong yang ada di kubu musuh sampai terkejut-kejut terkencing-kencing seolah tidak menyangka bahwa salah satu murid tetua berjasa yang selalu dipandang rendah itu ternyata ada yang menonjol kekuatannya hingga mampu untuk membuat formasi pedang. Terlebih dari keterkejutan semua orang, jauh di dalam formasi pedang Hao Ye tampak memperingatkan anggota gengnya supaya mereka lebih berhati-hati dalam menghadapi Tan Yun. Tidak hanya memperingatkan, Hao Ye juga meminta anggota gengnya untuk melakukan penyerangan secara bersama-sama dengan harapan bahwa Tan Yun akan lebih mudah untuk dikalahkan. Tapi sebelum perintah Hao Ye itu dilaksanakan, anggota geng Hao Ye itu sudah dibuat kelayangan duluan, sehingga mereka pun mulai mengakui kekuatan Tan Yun yang meskipun kultivasinya baru di tingkat 3 pemunian jiwa, tetapi kekuatan yang dimilikinya jauh lebih tinggi dari itu. Hal tersebut sangat jelas dapat dibuktikan dengan aksi Tan Yun yang mampu memberikan tekanan besar pada musuh-musuhnya di dalam formasi pedang. Sesaat setelah murid-murid Lu Yi terbebas dari tekanan besar yang diberikan Tan Yun, Hao Ye yang seolah sedang menunggu kesempatan terbaik itu lantas dengan tegas ngasih komando kepada anggota gengnya supaya mereka semua segera melakukan penyerangan berjamaah terhadap Tan Yun. Mendengar komando, para murid itu pun langsung bergerak cepat untuk menyerang Tan Yun seperti yang direncanakan. Tapi sayangnya tindak penyerangan yang mereka lakukan itu tidak mempan terhadap Tan Yun yang seketika melemparkan serangan balik hingga membuat murid-murid itu berjatuhan.
Tidak terima serangan berjamaah mereka dibatalkan Tan Yun, salah satu murid Lu Yi lantas segera memikirkan cara lain supaya mereka benar-benar bisa mengalahkan Tan Yun dalam pertarungan kali itu. Setelah berpikir, akhirnya didapatlah sebuah cara yang dianggapnya paling ampuh, yakni dengan menggunakan formasi guntur yang tidak kalah kuat dibanding dengan formasi pedang milik Tan Yun, sambil menyerukan kalimat sombongnya kepada Tan Yun yang berbunyi bahwa Tan Yun tidak akan mungkin bisa lolos dari formasi guntur. Murid tersebut pun segera memasang formasi tersebut untuk menjebak Tan Yun. Melihat formasi guntur yang dipasang oleh murid Lu Yi sudah membentang, Tan Yun kemudian tampak menyadari sesuatu bahwa ternyata formasi tersebut juga punya kekuatan yang tidak kalah kuat dibanding formasi pedangnya. Menyadari betapa kuatnya kekuatan yang bisa dihasilkan oleh formasi tersebut, Tan Yun pun buru-buru melarikan diri hingga akhirnya terjadilah aksi kejar-kejaran antara Tan Yun dengan formasi guntur itu. Tapi karena kekuatan Tan Yun tidak hanya sebatas memiliki formasi pedang saja, melainkan punya seabrek pedang terbang dan pedang ilahi, juga tubuh tirani Hong Meng, maka Tan Yun pada akhirnya bisa lolos dari formasi guntur tersebut. Meskipun saat ini Tan Yun telah lolos dari kehororan kekuatan formasi guntur, Tan Yun tampak belum bisa bernapas lega karena tidak lama setelah itu Hoye dan para pasukannya kembali menyerang Tan Yun secara berjamaah, di mana sekarang masing-masing dari mereka melengkapi diri dengan senjata terkuat mereka demi bisa mengalahkan Tan Yun secepatnya dan membuatnya menyusul Song Hong serta murid-murid tetua berjasa lainnya yang sudah duluan meninggal. Hasil penyerangan berjamaah itu pun membawa mereka pada baku hantam yang paling menegangkan seumur hidup masing-masing. Setelah baku hantam berjamaah berlangsung cukup lama, tibalah waktunya Tan Yun untuk meladeni murid Lu Yi si pemegang palu yang kala itu terlihat sangat brutal dalam memenuhi ambisinya untuk mengirim Tan Yun ke alam lain. Saat senjata mereka berdua saling beradu satu sama lain, semua orang belum bisa memprediksi siapa yang paling kuat di antara mereka dan siapa yang akan memenangkan baku hantam. Tapi sesaat kemudian semua orang dibuat terkejut ketika Tan Yun akhirnya menggunakan kekuatan tersembunyinya yang lain, yaitu kekuatan api Hong Meng yang dalam sekejap saja mampu membakar murid si pemegang palu. Usai membereskan murid tersebut, Tan Yun lanjut memindahkan target baku hantamnya kepada murid lainnya. Mendapati bagaimana murid pemegang palu disulap jadi abu oleh kekuatan api Hong Meng, orang-orang kubu Lu Yi menganggak tidak percaya menyaksikan adegan horor tersebut berlangsung sangat cepat. Sementara itu Tan Yun sendiri kembali menantang satu murid lainnya yang bernama Yu Bujun, sehingga otomatis membuat murid tersebut mendadak gemeteran karena tidak mau bernasib sama seperti rekan-rekannya yang sudah almarhum duluan. Tapi tanpa mempedulikan kesiapan mental murid tersebut, Tan Yun yang seolah haus akan pertempuran langsung melesat untuk menyerang sehingga membuat Bujun ketakutan setengah mati dan tiba-tiba tiba-tiba saja Hoye ikut melesat ke arah Tan Yun sehingga dengan sekejap berhasil menahan serangan Tan Yun hingga pedang ilahinya batal mengenai tubuh Bujun yang masih ingin umur panjang. Melihat bagaimana Hoye mampu menahan serangannya, dalam hati Tan Yun mengakui kecepatan gerak Hoye yang nampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh sihir transformasi pedangnya yang mampu melambatkan kecepatan musuh. Karena Hoye terlanjur menghalangi upaya Tan Yun untuk mengirim Bujun ke alam lain, maka ia pun terpaksa meladeni Hoye dulu sehingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Setelah baku hantam selama beberapa waktu, Hoye tampak memuntahkan seteguk darah dari mulutnya akibat kena luka dari serangan Tan Yun. Situasi ini pun dianggap menguntungkan bagi pihak Tan Yun sehingga dengan cepat Tan Yun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang lagi. Namun tanpa ia sadari, jauh di belakang sana rekan Hoye yang bernama Sang Zijian tampak sedang mencoba peruntungannya sekali lagi lewat harta pusaka pencipta formasi guntur yang sebelumnya sempat mengejar-ngejar Tan Yun. Sehingga tepat ketika Tan Yun akan menyerang Hoye, aksinya pun digagalkan oleh formasi guntur yang tiba-tiba menyerang.
Untuk beberapa waktu, formasi guntur yang dikendalikan oleh Zijian membuahkan hasil baik bagi kubu musuh. Karena saat itu Tan Yun sungguh dibuat ketar-ketir menghindari gempuran kekuatan guntur tersebut hingga berlarian ke sana kemari tanpa ada waktu untuk menyerang musuh. Setelah berlarian ke berbagai arah demi menghindari sambaran guntur itu, Tan Yun yang sudah jengkel oleh situasi tersebut pun lantas mengambil tindakan untuk menyudahi penderitaannya, yang seketika itu juga langsung membalas dendam dengan cara membakar habis harta pusaka penghasil guntur tersebut dengan kekuatan api Hongmeng yang disalurkan lewat pedang ilahinya. Melihat harta pusaka kesayangannya lenyap menjadi abu, Zijian auto terkejut-kejut sekaligus makin mendendam kepada Tan Yun yang sembarang merusak harta orang. Sementara itu Tan Yun sendiri seolah tidak cukup membakar harta pusaka pencipta formasi guntur sehingga ia pun lanjut menyerang pemiliknya untuk memberikan pelajaran. Situasi ini pun tentu saja membuat Zijian makin terkejut-kejut sehingga otomatis ia menyerukan permintaan tolong kepada Hou Ye yang dirasa jauh lebih kuat darinya, sembari berharap bahwa bantuan dari saudara seperguruannya itu bisa sampai duluan dibanding serangan Tan Yun. Melihat Zijian kesulitan dalam menghadapi Tan Yun, Hou Ye menyuruh Bu Jun untuk segera melakukan tindak penyelamatan terhadap Zijian, karena jika sampai Zijian menyusul rekan-rekannya ke alam lain, maka peluang menang kubu mereka akan sangat kecil. Setelah mendapat perintah murid bernama Bu Jun itu segera unjuk kemampuan untuk menghabisi Tan Yun, yaitu dengan cara melemparkan kuali raksasa ke udara, di mana kuali tersebut bisa menghasilkan udara dingin yang membekukan apapun benda-benda yang ditemuinya. Dengan dipergunakannya harta pusaka ajaib semacam itu, tubuh Tan Yun pun membeku seketika akibat diselimuti udara dingin. Akibat dari kejadian ini, Zijian berhasil terselamatkan sehingga ia pun langsung say thank you kepada Bu Jun yang telah mencegah nyawanya melayang sia-sia. Tidak hanya berterima kasih, Zijian juga memohon satu pertolongan lagi, di mana saat itu ia meminta Bu Jun untuk mencederai tubuh Tan Yun supaya ia bisa mengirim Tan Yun ke alam lain dengan lebih mudah. Mendapat permintaan bantuan semacam ini, Bu Jun si pemilik kuali pembeku itu pun bergegas untuk mengeksekusi Tan Yun, namun tanpa ia sadari, jauh di dalam gunungan es itu, Tan Yun sedang menyiapkan rencana serangan balik sehingga tepat ketika si pemilik kuali pembeku itu mau menyerang, tiba-tiba saja gunungan es yang mengubur tubuh Tan Yun bergetar dan secara perlahan hancur tak bersisa, sehingga menyebabkan tubuh Tan Yun terbebas dari dalamnya, namun juga sekaligus mengakhiri masa hidup Bu Jun yang kena serangan dadakan. Situasi ini pun tentu saja membuat Zijian dan Hou Ye hampir mengalami copot jantung sekaligus emosi parah karena saudara seperguruan mereka dikirim ke alam lain dengan begitu mudahnya. Bahkan Hou Ye sampai mengucap sumpah serapah di depan Tan Yun bahwa ia tidak akan pernah mengampuni perbuatan Tan Yun dan akan menghabisi Tan Yun dengan tangannya sendiri. Sumpah serapah itu pun lantas ditutup dengan aksi baku hantam yang dilayangkan kepada Tan Yun. Setelah menyerang Tan Yun hingga tersungkur, Hou Ye merasa paling kuat sedivisi pil gerbang peri itu kemudian memberitahu Tan Yun tentang kejadian yang sebenarnya terjadi dalam insiden kebun obat yang menewaskan Song Hong, di mana saat itu Hou Ye berkata jujur dengan mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengeksekusi Song Hong, hingga jadi almarhum juga dirinya lah yang telah dengan sengaja melukai Meng Yi dan Ziyan hingga terluka parah dan hampir membuat dua kesayangan Tan Yun itu menyusul Song Hong ke alam lain. Atas dasar cerita itulah, Hou Ye kemudian merendahkan kemampuan tempur Tan Yun dalam melawannya yang dianggapnya tidak akan bisa mengalahkannya. Mendengar ocehan Hou Ye atas pengakuan dosa yang baru diperbuatnya, Tan Yun jelas saja jadi makin emosi sehingga ia pun langsung melanjutkan sesi baku hantamnya dengan Hou Ye yang seolah tidak takut apapun. Saat baku hantam itu berlangsung, Tan Yun dibuat makin kesal lagi karena sembari adu kekuatan di udara, lawan tarungnya itu sempat-sempatnya masih ngoceh dengan berkata bahwa ia akan memindahkan Tan Yun ke alam lain dulu, barulah memanfaatkan Meng Yi dan Ziyan untuk kesenangannya sesaat. Astagfirullah.
pula. Ocehan itu pun akhirnya membuat kesabaran Tan Yun yang tinggal selembar kertas mendadak habis, sehingga ia pun semakin membulatkan tekadnya untuk menghabisi Hou Ye lewat jalan baku hantam yang sedang berlangsung. Saat baku hantam sengit di antara Tan Yun dan Hou Ye semakin memanas, tanpa diduga Tan Yun mengubah jalur serangannya secara diam-diam, sehingga ketika Hou Ye berpikir bahwa ia mampu menghindari serangan Tan Yun dengan baik, justru hal tersebut adalah merupakan awal terjadinya petaka bagi kubunya. Karena saat itu Tan Yun sengaja mengubah targetnya menjadi si Jian, dan karena si Jian yang tengah asyik menonton baku hantam antara Tan Yun dan Hou Ye saat itu tidak siap menerima serangan dadakan, pada akhirnya murid Lu Yi yang malang itu pun harus berakhir dengan kehilangan nyawanya tanpa persiapan apapun. Melihat saudara seperguruannya yang tinggal semata wayang itu gugur seketika, Hou Ye yang semula anteng-anteng aja di atas pedang terbangnya kini auto menjerit sembari meneriakkan nama rekannya yang bernasib malang tersebut. Karena kedekatan antara dirinya dan murid itu jauh lebih dekat dibanding dengan murid Lu Yi lainnya, kematian si Jian pun tentu menciptakan luka mendalam bagi Hou Ye, sehingga niatan untuk mengubah status Tan Yun jadi almarhum pun semakin tidak terbendung lagi. Dimana saat itu juga Hou Ye langsung menyiapkan sebuah formasi naga untuk menyerang Tan Yun dengan harapan bahwa Tan Yun tidak bakal lolos lagi. Setelah formasi tersebut siap diluncurkan, Hou Ye segera memerintahkan sejumlah naga yang keluar dari dalamnya supaya mereka semua menyerang Tan Yun secara bersamaan. Tapi di sisi lain Tan Yun juga mempersiapkan jurang kematian untuk melawan serangan Hou Ye, sehingga terjadilah benturan kekuatan yang teramat sangat dahsyat di dalam formasi pedang. Seolah tidak cukup untuk melawan Hou Ye dalam satu kali serangan, Tan Yun juga sengaja melemparkan serangan berupa teknik es Hong Meng sehingga membuat tubuh lawannya itu jadi membeku dalam sekejap. Setelah membeku dalam gunungan es untuk sementara waktu, Hou Ye yang tingkat kekuatannya bukan kaleng-kaleng itu akhirnya bisa membebaskan diri dari perangkap gunungan es ciptaan Tan Yun, sehingga ia pun bisa bernapas lega sekaligus merasa senang karena merasa tidak terkalahkan oleh jurus-jurus tempur yang dipergunakan Tan Yun. Namun tanpa diduga selang beberapa detik Hou Ye dikejutkan dengan serangan dadakan Tan Yun yang lebih mematikan, yang pada akhirnya membuat nasib Hou Ye tidak kalah malang dibanding rekan-rekannya karena ia harus kehilangan sebelah tangan. Akibat dari nasib malang itu, Hou Ye yang masih belum menyerah untuk mengirim Tan Yun pindah alam itu lantas segera mengambil senjata tombaknya dan tanpa mengulur waktu, ia pun segera melancarkan serangannya kepada Tan Yun. Namun pada saat yang bersamaan, Tan Yun juga sigap untuk melakukan serangan balik kepada Hou Ye, sehingga akhirnya salah satu di antara mereka pun harus kalah, di mana saat itu Hou Ye lah yang kalah dari Tan Yun dan menyusul rekan-rekannya pindah ke alam lain. Bersamaan dengan itu, formasi pedang buatan Tan Yun memudar sehingga pandangan yang ada di dalam sana dapat disaksikan oleh para tetua, yang seketika itu juga membawa senyum kemenangan bagi kubu Tan Yun dan membawa kemarahan bagi kubu Lu Yi. Usai pertempuran sengit melawan murid-murid Lu Yi, Tan Yun segera menghampiri jenazah Song Hong sambil lantas bercerita bahwa ia baru saja membalaskan dendam Song Hong dan rekan seperguruan lainnya. Tan Yun berharap bahwa dengan dituntaskannya dendam tersebut, arwah Song Hong yang lainnya dapat beristirahat dengan tenang di alam surga, sehingga tidak lagi ada penyesalan yang tertinggal dari insiden kebun obat tetua berjasa. Situasi ini pun tentunya menciptakan huru di antara para tetua, seolah mereka dapat merasakan betul kesedihan yang dialami Tan Yun atas kematian Song Hong. Tidak berselang lama, Tan Yun kemudian berkata kepada kubu Lu Yi bahwa ia sangat mengetahui kalau saat ini Lu Yi beserta murid-muridnya yang masih hidup sangat ingin menghabisi Tan Yun. Oleh sebab itulah Tan Yun kembali menantang kubu Lu Yi untuk baku hantam, mana tahu saja masih ada orang yang berani untuk menghadapinya. Namun di sisi lain, tantangan Tan Yun ini dianggap keterlaluan oleh pihak Lu Yi yang seketika itu juga langsung mengomeli Tan Yun untuk tidak bersikap arogan seperti itu. 汉云小儿，休得口出狂言！
Berbeda dengan si kakek Dajjal, salah satu murid Lui akhirnya menunjukkan keberaniannya, di mana saat itu murid tersebut langsung menantang untuk adu kekuatan. Akan tetapi, tindakan berani murid tersebut tentu saja malah ditertawakan oleh Tan Yun yang menganggap lucu karena ada seorang murid ranah pemulihan jiwa tingkat sempurna yang menantang murid berkekuatan di bawahnya. Hal itu pun tentu saja membuat Lui geram melihatnya, sehingga dia melampiaskan kemarahannya kepada murid tersebut dengan langsung menegurnya. Setelah menegur murid tersebut, Lui segera angkat kaki dari kebun obat diikuti para murid dan diaken yang berpihak kepadanya. Berpindah ke kota Tianfa, ketua sekte Huangfu tampak sedang mendapat kunjungan dari seorang pria tua bernama Huang Fugusong yang saat itu melaporkan tentang hasil penyelidikan kasus kematian 3 tetua gerbang dalam. Pria tua itu mengaku bahwa pelaku yang telah mengirim 3 tetua itu pindah alam belum dapat ditemukan keberadaannya karena selain jejak napasnya tidak bisa terlacak, orang tersebut juga diduga sangat licik dan terampil dalam melakukan pekerjaan kotor semacam itu. Tapi meski demikian, dia juga menyampaikan bahwa pelaku yang telah menghabisi 3 tetua itu merupakan orang yang sama yang dapat dilihat dari bagaimana cara 3 tetua itu meninggal. Mendengar laporan tersebut, ketua sekte sangat terkejut karena bisa-bisanya sekte suci yang ia pimpin disusupi pencabut nyawa kelas kakap yang identitasnya begitu misterius. Meski laporan tersebut tidak sesuai harapannya, ketua sekte mencoba memahami situasi sambil lantas mengatakan bahwa kasus kematian 3 tetua gerbang dalam itu harus diselidiki lebih dalam lagi. Dan berhubung Huang Fugusong tidak hanya ditugaskan untuk menyelidiki kasus kematian 3 tetua gerbang dalam, maka ketua sekte mempertanyakan laporan lainnya terkait hasil penyelidikan dari orang kepercayaannya itu. Ditanya perihal laporan lain, Huang Fugusong yang merupakan kaki tangan ketua sekte itu melaporkan bahwa dirinya mencurigai beberapa tetua gerbang peri sebagai mata-mata yang sengaja dikirim oleh para musuh. Gusong menyebutkan nama Murong Sisi, Tang Xinying, dan tetua jiwa suci gerbang peri adalah orang-orang yang diduga mata-mata, namun sayangnya hal tersebut tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk memberikan kebenarannya. Tidak hanya itu, nama Shen Subing juga dilaporkan sebagai orang yang asal-usulnya dianggap bermasalah, namun lagi-lagi hal tersebut masih sebatas kecurigaan yang masih belum bisa dibuktikan. Mendengar keempat nama orang itu jadi tersangka mata-mata, ketua sekte tampak sangat tidak menyangka bahwa ternyata sektenya juga telah disusupi pihak musuh yang bahkan sampai memegang jabatan penting dalam sekte. Dengan mempertimbangkan segala hal, ketua sekte lantas memutuskan bahwa untuk saat ini dia dan orang-orang kepercayaannya tidak boleh mengusik keempat tetua itu dulu, melainkan fokus saja pada pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan. Dan jika pada suatu hari nanti keempat tetua itu benar-benar terbukti sebagai mata-mata, maka ketua sekte sudah pasti akan mengusir mereka dari sekte Huangfu dan menggulingkan kekuatan yang ada di belakang mereka. Setelah menerima laporan tentang mata-mata, ketua sekte juga menerima laporan bahwa ada sejumlah tetua lain yang juga perlu dicurigai latar belakangnya dan diragukan hasil kinerjanya. Adapun para tetua itu terdiri dari kepala divisi pil gerbang suci, kepala divisi jiwa suci gerbang suci, kepala divisi senjata gerbang suci, kepala divisi jiwa binatang gerbang suci, serta 30 tetua gerbang suci lainnya. Selain orang-orang tersebut, ketua sekte juga mendapat laporan bahwa barang antik kuno yang berada di sekte Huangfu sedang dalam proses penyelidikan. Nah, mendengar info tersebut, ketua sekte langsung emosi seolah ingin segera membuat perhitungan dengan mereka semua. Setelah melampiaskan emosi sesaatnya, ketua sekte lantas menanyakan terkait kabar musuh di luar sekte yang tidak lain dan tidak bukan adalah sekte peri abadi dan sekte jiwa ilahi. Pada saat itu ia kemudian mendapat laporan bahwa ketua sekte jiwa ilahi berencana bergabung dengan sekte peri abadi untuk satu tujuan besar, yaitu menyerang sekte Huangfu dalam kurun waktu 100 tahun. Selain itu, informan kepercayaan mereka juga telah mengirim pesan pemberitahuan bahwa dalam 1000 tahun dipastikan akan terjadi pertempuran besar antara 4 dinasti besar yang berkuasa di benua Tianfa, di mana sebelum perang mereka menargetkan sumber daya langka yang ada di sekte Huangfu, sehingga 4 dinasti besar itu pun ikut-ikut campur dalam kejatuhan sekte Huangfu.
1000年内，天法大陆必抢夺3大神战遗迹里的修炼资源，增强此神。 Begitu mendengar kabar tersebut, Ketua Sekte tentu saja jadi sangat marah karena ternyata ada banyak sekali pihak yang menginginkan kejatuhan sektenya. Seolah tidak mau lebih pusing lagi dengan info-info negatif semacam itu, Ketua Sekte kemudian meminta Huang Fu Gusong untuk segera undur diri tanpa lupa mengingatkan bahwa jika ada info terupdate lainnya terkait para musuh, Huang Fu Gusong harus gerak cepat memberi kabar supaya ia bisa segera mengatur rencana. Selepas kepergian kaki tangannya itu, Ketua Sekte kemudian bertekad untuk segera mewujudkan atau merealisasikan rencana yang pernah direkomendasikan oleh Tan Yun dengan harapan bisa mengembalikan kejayaan sektenya dan benua Tianfa di masa depan. Beberapa saat kemudian Ketua Sekte mendapat kunjungan dari pria tua lainnya yakni Tan Taiyu yang merupakan ayah kandungnya sendiri sekaligus kaisar terakhir dari Sekte Huang Fu. Melihat ayahnya datang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, Ketua Sekte tampak terkejut lalu menyambut pria tua itu dengan penuh rasa hormat. Yang lebih mengejutkan lagi, kedatangan sang ayah ternyata khusus untuk membahas calon cucu mantu yang pernah diberitahukan Ketua Sekte 3 tahun lalu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Tan Yun yang hendak dijodohkan dengan Xian Er. Saat membahas masalah perjodohan itu, Tan Taiyu mengaku bahwa dirinya baru saja mengunjungi divisi pil gerbang Pri Sekte Huang Fu dengan tujuan untuk melihat sendiri bagaimana rupa Tan Yun serta menilai layak atau tidaknya diangkat jadi anggota keluarga mereka. Tan Taiyu juga menceritakan bahwa dia mendapati Tan Yun tengah bertarung sendirian melawan sejumlah murid tetua Lu Yi yang kekuatannya ada di ranah pemunian jiwa tingkat 9 sehingga menyebabkan dia terluka parah akibat pertempuran tersebut. Mendengar cerita ini, Tetua Sekte lantas memuji kehebatan Tan Yun yang tidak tertandingi di antara para murid jenius sektenya. Dari pengamatannya terhadap Tan Yun itu, Tan Taiyu kemudian menilai bahwa Tan Yun punya masa depan yang sangat cerah sehingga dia pun akhirnya menyatakan persetujuannya terhadap rencana Ketua Sekte yang ingin menjadikan Tan Yun sebagai pendamping hidupnya. Hanya saja calon kakek mertua Tan Yun itu mempermasalahkan satu situasi, yaitu tentang keberadaan Meng Yi yang diketahui menjalin hubungan khusus dengan Tan Yun. Mempertimbangkan situasi tersebut, Tan Taiyu kemudian meminta Ketua Sekte untuk menghabisi tunangan Tan Yun karena menurutnya sangat tidak mungkin bila Xian Er bersuamikan seorang pria yang punya istri lain. Mendengar permintaan ayahnya itu, Ketua Sekte buru-buru mengungkapkan ketidaksetujuannya bahwa dia sangat keberatan untuk menghabisi tunangan Tan Yun. Selain karena Ketua Sekte tidak ingin merampas kebahagiaan putri orang lain hanya demi kebahagiaan putrinya, dia juga mengkhawatirkan masa depan jika suatu saat nanti Tan Yun mengetahui penyebab kematian tunangannya. Dan berhubung Tan Yun dan Mei merupakan pasangan murid berbakat yang dimiliki Sekte Huang Fu, Ketua Sekte dengan tegas memutuskan bahwa dia tidak akan pernah menghabisi tunangan Tan Yun hanya demi masalah perjodohan. Mendapati penolakan yang diajukan, Tan Taiyu lantas mencoba memberikan pemahaman bahwa setelah Tan Yun menikahi Xian Er maka statusnya otomatis akan jadi putra suci dan mengetahui syarat untuk bersaing memperebutkan posisi suzerain berikutnya. Akan tetapi jika peluang sebagus itu tidak bisa dia manfaatkan dengan baik hanya karena lebih mempedulikan tunangannya, maka Tan Taiyu menyarankan Ketua Sekte supaya ia tidak usah mempertahankan Tan Yun sebagai calon mantu idamannya. Melihat sikap ayahnya sedemikian tegas, Ketua Sekte buru-buru membela Tan Yun dengan memberitahukan bahwa Tan Yun adalah orang yang sangat tulus, yang selama Ketua Sekte tidak mengkhianatinya, maka Tan Yun akan selalu berpihak kepadanya. Terlebih lagi, Tan Yun juga merupakan orang yang mengusulkan rencana perkembangan untuk Sekte Huang Fu yang detail rencananya pernah disampaikan kepada Tan Taiyu. Mendengar pembelaan tersebut, Tan Taiyu akhirnya terkagum-kagum dengan kehebatan Tan Yun, sehingga ia pun meminta Ketua Sekte untuk mempercepat rencana perjodohan dengan putrinya. Mendengar keputusan ini, Ketua Sekte merasa lega dan berkata bahwa ia akan segera menemui Xian Er untuk membicarakan masalah perjodohan tersebut.
Di sebuah kediaman yang sangat asri tampaklah seorang gadis bernama Xian-er dengan penampilannya yang kepria-priaan sedang berdiri di tepi kolam sembari meratapi rasa bosannya. Sambil mengamati semua makhluk hidup yang ada di sekitar kolam, Xian-er merasa bahwa guru pribadinya itu cukup keterlaluan dengan sengaja membiarkannya mengasihkan diri di tempat tersebut sendirian. Untuk mengisi waktu luang yang sangat membosankan, Xian-er kemudian melakukan sebuah tindakan untuk mengubah suasana sekitar kolam, yakni dengan menembakkan kekuatan spiritual ke dalam air sehingga membentuk air tersebut berubah menjadi hujan gerimis yang menyirami tanaman. Tidak berselang lama, ketua sekte lantas datang tanpa diundang dan mengejutkan Xian-er dengan sebuah pertanyaan yang mempertanyakan mengapa Xian-er lagi-lagi berpenampilan seperti seorang laki-laki. Mendapati kedatangan ayahnya, Xian-er buru-buru menghampiri sambil lantas menjelaskan bahwa ia punya alasan berpenampilan seperti itu yang tidak lain adalah untuk menyembunyikan identitas aslinya sebagai putri ketua sekte. Dan demi menjaga kerahasiaan identitas itu, Xian-er bahkan meminta ketua sekte supaya tidak memanggilnya dengan identitas asli, melainkan dengan identitas palsu alias nama samaran. 女儿现在叫谭台月，您不许再叫人家仙儿了。 Mendengar peringatan dari putrinya, ketua sekte tidak bisa berdebat sehingga tidak punya pilihan selain menuruti permintaan Xian-er. Sementara itu Xian-er sendiri tampak sangat membanggakan tentang penyamaran identitasnya, di mana ternyata penyamarannya yang jadi murid laki-laki itu sangat berhasil menipu ratusan pasang mata yang hingga kini belum ada satupun yang tahu bahwa Xian-er adalah seorang perempuan. Bahkan guru pribadinya yang merupakan kepala silsilah jiwa suci sekte abadi juga tidak dapat mendeteksi Xian-er sebagai seorang perempuan, sehingga menurutnya akan kecil kemungkinan orang-orang menyadari bahwa Xian-er adalah anak ketua sekte. 更不可能有人猜到我是您的女儿了。 Sesaat kemudian, ketua sekte lantas mengajukan sebuah pertanyaan serius yang mempertanyakan jika seandainya guru Xian-er adalah mata-mata, maka hal apakah yang harus dilakukan oleh Xian-er untuk menyikapi hal tersebut? Seolah paham betul apa yang dimaksudkan oleh ayahnya itu, Xian-er kemudian mencoba meyakinkan ketua sekte serta memintanya untuk tidak pernah mengkhawatirkan keadaan tersebut, karena bagaimanapun juga Xian-er sudah tahu pasti apa yang harus dia lakukan. Jawaban Xian-er itu pun tentu saja menjadikan ketua sekte sedikit lebih tenang sekaligus memuji pemahaman Xian-er. 乖女儿，你现在可有心仪之人？ Masuk ke dalam percakapan yang lebih serius, ketua sekte kemudian menanyakan ketertarikan Xian-er terhadap seorang pria barangkali saja anaknya itu telah menemukan calon pendamping hidup yang sangat dia sukai sesuai kriterianya sendiri. Akan tetapi sejauh ini ternyata Xian-er belum ada ketertarikan untuk naksir pria manapun, sehingga otomatis hal tersebut memicu kesenangan tersendiri bagi ketua sekte yang sudah siap menjodohkannya dengan Tan Yun. Karena penasaran dengan sikap ayahnya yang tiba-tiba membahas soal jodoh, maka Xian-er pun meminta alasan dibalik diajukannya pertanyaan tersebut. 他不是死了吗？ Berhubung Xian-er sudah menunjukkan rasa penasarannya, ketua sekte kemudian secara terang-terangan menyampaikan rencana perjodohan yang telah disiapkannya, di mana saat itu ketua sekte memberitahukan bahwa Xian-er hendak dijodohkan dengan Tan Yun yang belakangan namanya sering diceritakan oleh ketua sekte. Mendengar nama Tan Yun akan dijodohkan dengannya, Xian-er langsung teringat sesuatu bahwa sejauh itu orang-orang mengetahui kalau Tan Yun telah meninggal di tanah abadi. Akan tetapi pengetahuan Xian-er tentang kabar Tan Yun itu langsung diupdate oleh ketua sekte yang dengan gembira mengabarkan bahwa Tan Yun berhasil menyelamatkan diri dari tanah abadi. 1年后让你们成婚。 Tidak hanya menginfokan bahwa Tan Yun masih hidup, ketua sekte juga mengabarkan kalau kakek Xian-er telah bertemu dengan Tan Yun dan sekarang ia telah menyetujui Tan Yun sebagai calon cucu mantunya. Melihat betapa ayah dan kakeknya sangat menggebu-gebu untuk menjadikan Tan Yun sebagai mantu, Xian-er kemudian menilai bahwa Tan Yun pastinya memiliki sesuatu yang sangat istimewa sehingga dianggap layak untuk bersanding dengannya. Tapi meski begitu, Xian-er tampaknya punya penilaian yang berbeda dari ayah dan kakeknya, sehingga dia pun dengan tegas menyatakan kalau dirinya menolak rencana perjodohan tersebut. 您这样逼女儿嫁给一个不喜欢的人，
Melihat bagaimana Xian Er menolak perjodohan itu, ketua sekte langsung berubah sikap dengan memaksakan kehendaknya itu supaya Xian Er mau setuju. Namun bukannya Xian Er jadi mengubah keputusan, Xian Er justru mempertegas penolakannya dengan sebuah alasan bahwa dia tidak punya ketertarikan sedikit pun kepada Tan Yun, walaupun Tan Yun dikenal sebagai pemuda viral. Terlebih lagi, Tan Yun adalah seseorang yang telah menjalin hubungan dengan Meng Yi yang jika dipaksakan menikah dengannya, maka akan terlihat seolah-olah Xian Er dijerumuskan pada hubungan yang sangat tidak baik. 我明白你的意思，可我还是不能接受。 Mendapati alasan, Xian Er ketua sekte kemudian mencoba menjelaskan rencananya secara lebih rinci bahwa dia tidak mungkin akan menjerumuskan anaknya sendiri ke dalam hubungan yang tidak baik. Ketua sekte memastikan akan menjamin hubungan pernikahan Xian Er dengan Tan Yun tanpa adanya hal-hal yang menyalahi aturan, serta tidak akan membiarkan Xian Er menjalani hubungan dengan penuh rasa bersalah. Sedangkan untuk masalah terkait Meng Yi, ketua sekte berjanji akan mendiskusikannya lebih lanjut dengan pihak Tan Yun sendiri sampai didapatkan sebuah persetujuan. 如此妖孽你都不愿嫁，你说你还要嫁给谁？ Meskipun sudah mendengarkan penjelasan ketua sekte secara lebih rinci, Xian Er tetap saja berpegang teguh pada keputusannya untuk menolak rencana perjodohan itu, sehingga hal tersebut jelas saja membuat Meng Yi ngerasa dia tuh bukan Siti Nurbaya. Nah, saking merasa kecewanya, bapaknya sampai bahkan membahas-bahas seabrek prestasi yang telah diraih oleh Tan Yun yang pernah mengalahkan 5 murid pemunian jiwa tingkat 9 sendirian serta punya keunggulan di bidang pemunian pil, senjata, formasi, dan jimat sekaligus yang tidak mungkin dimiliki oleh pemuda lain manapun. Tapi karena Xian Er tetap menolak untuk dijodohkan, pada akhirnya ketua sekte mendadak sesak menandakan kalau penyakit jantungnya sedang kumat akibat marah-marah. Melihat penyakit jantung bapaknya yang mendadak kumat, Xian Er tentu saja menjadi khawatir sehingga dia pun memutuskan mengajukan sebuah ide untuk mengatasi masalah perjodohan itu, di mana Xian Er meminta waktu kepada ayahnya untuk mengenal Tan Yun lebih jauh, yang jika nantinya dia punya ketertarikan kepada Tan Yun, maka Xian Er akan menerima rencana perjodohan itu. Mendapat usulan seperti ini, ketua sekte akhirnya bersedia memberi waktu bagi Xian Er, lalu dia pun memberitahukan anaknya bahwa 1 bulan lagi akan diadakan kompetisi pemunian pil di divisi pil Gerbang Peri, sehingga Xian Er diminta untuk datang menonton agar bisa diperkenalkan dengan yang pemuda viral itu.爹介绍你们认识。 Beralih ke tempat lain, Tan Yun tampak baru datang di kediaman ketua jasa yang seketika itu juga langsung diperkenalkan oleh Lovan kepada 2 murid lainnya yang berada di sana juga. Di mana ternyata 2 murid yang bernama Liu Yiyi dan Yang Song ini merupakan murid alkemis tingkat tinggi di bawah naungan tetua berjasa yang akan berpartisipasi dalam kompetisi alkimia atau permurnian pil besok. Pada saat itu Tan Yun juga diperkenalkan sebagai murid yang sudah mencapai alkemis tingkat suci saat kompetisi pemunian pil bersama 2 sekte besar, sehingga kabar prestasi Tan Yun itu lantas disambut baik oleh 2 murid tersebut yang merasa terhormat bisa bertemu Tan Yun secara langsung. 2位不必客气。 见过谭师兄。 Selang beberapa menit tibalah tetua berjasa di hadapan mereka berempat, sehingga mereka pun langsung memberikan salam penghormatan untuk menyambut kedatangannya. Pada saat itu Sen Subing alias tetua berjasa terlihat sedang tidak dalam kondisi baik, sehingga membuat Tan Yun yang khawatir auto bertanya untuk memastikan kondisi kesehatannya. Dan ternyata kondisi kesehatan yang kurang baik itu disebabkan karena Subing terlalu kelelahan setelah mempelajari beberapa teknik alkimia demi mendapati kompetisi pemunian pil nanti. Setelah memulihkan kelelahannya dalam beberapa detik, Subing kemudian memberikan pengumuman bahwa Tan Yun dan 3 murid lainnya diminta untuk mengikuti kompetisi semampu mereka saja tanpa merasa tertekan untuk jadi pemenang. 本长老决定，明日放弃与其他长老的比试。 Berhubung kalimat penting yang ingin dikatakannya telah tersampaikan, Subing kemudian menyuruh Tan Yun dan 3 murid lainnya untuk pergi menuju kebun obat yang tentunya untuk mencari bahan-bahan atau tanaman obat yang mereka butuhkan untuk keperluan kompetisi pemunian pil nanti. Setelah menerima instruksi, Tan Yun dan yang lainnya pun segera pamit menuju kebun obat, tapi sebelum pergi Tan Yun diam-diam melirik ke Subing sembari berkata dalam hati bahwa ketika kompetisi pemunian pil itu berlangsung, Tan Yun akan memastikan untuk membantu Subing mengalahkan para pesaingnya. 放心吧，徒儿，明日
为师就帮你出计。 Baru beberapa waktu kemudian, tibalah Tan Yun dan yang lainnya di kebun obat wilayah tetua berjasa yang sesampainya di sana Tan Yun sempat menatapi sebuah tiang besar tempat jenazah Song Hong pernah disandarkan. Tiang besar tersebut tentunya membuat ingatan Tan Yun kembali mengenang kematian Song Hong, tapi untungnya ingatan akan kenangan buruk itu tidak berlangsung lama karena Lo Fan keburu mengalihkan perhatian Tan Yun dengan sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan Lo Fan itu berisi tentang rasa penasarannya terkait rencana pemunihan pil jenis apa yang akan dimunikan oleh Tan Yun. Tapi sayangnya Tan Yun tidak bersedia membocorkan rencananya dan memilih untuk tetap merahasiakan hingga hari kompetisi itu tiba. 不可泄露，天机。 Sehari setelah Tan Yun dan rekan-rekan seperguruannya mengumpulkan bahan-bahan ramuan obat, tibalah mereka pada waktu berlangsungnya kompetisi alkimia divisi pil. Ketika semua murid, para tetua dan jajaran Diaken divisi pil sudah berkumpul di area kompetisi, tibalah Ketua Tang di tempat tersebut yang seketika kehadirannya langsung disambut hormat oleh semua orang. Tidak lama setelah kedatangannya, Ketua Tang langsung berlutut memberi hormat menyambut kedatangan orang terpenting di kompetisi, yakni Ketua Divisi Pil Gerbang Suci alias kakek Gongsun yang hadir di urutan paling terakhir. Melihat kemunculan kakek Gongsun, semua hadirin dan hadirat di acara kompetisi langsung memberikan penghormatan kepada beliau, tidak terkecuali Subing yang terpaksa berakting pura-pura hormat sebagai sopan santun saja. Setelah menerima penghormatan, kakek Gongsun langsung memberikan kalimat sambutannya. Sementara itu Subing tampak berkomentar dalam hatinya sembari menahan dendamnya kepada sosok terhormat tersebut, di mana saat itu Subing meyakinkan dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti kakek Dajjal ini pasti akan mendapat karma dari perbuatan jahat yang pernah dia lakukan terhadap mendiang ayah Subing di masa lalu. 女儿迟早会让公孙老匹夫血债血偿。 Kembali kepada sambutan kakek Gongsun, setelah menyampaikan sepatah dua patah kata, dia kemudian hendak memberitahukan tentang hadiah kompetisi yang akan didapatkan para peserta, di mana untuk pemenang dari jajaran murid akan diberikan hadiah berupa Zunji Danding kelas menengah bagi juara pertama, Zunji Danding tingkat rendah bagi juara kedua, sedangkan bagi juara ketiga cuman akan dikasih senyum aja, enggak ya? Nah, dapat kualitas terbaik, sedangkan untuk pemenang kompetisi dari jajaran para tetua, mereka akan dihadiahi satu tambang spiritual berkualitas tinggi jika mereka dapat menghasilkan produk-produk kualitas menengah. 作为长老大比前3名的奖励。 Setelah menjelaskan rincian hadiahnya, kakek Gongsun kemudian menjelaskan terkait aturan main tambang spiritual yang dimaksud, di mana bagi sesepuh atau tetua yang mendapatkan batuan fosfat, maka berlaku baginya hak menambangan selama 10 tahun saja. Setelahnya, batuan fosfat itu akan didistribusikan kembali setelah jangka waktu tersebut berakhir. Berhubung penjelasan tersebut dirasa sudah cukup, kakek Gongsun kemudian menyudahi sesi pengumumannya sambil lantas memberitahukan bahwa 1 bulan lagi dia akan kembali ke tempat kompetisi untuk melihat produk-produk terbaik hasil para peserta. Selepas kepergian kakek Gongsun, Ketua Tang mengambil alih jalannya kompetisi yang seketika itu juga langsung meminta semua murid-murid yang akan berpartisipasi untuk segera naik ke atas panggung pertandingan. Ketika satu persatu dari para peserta itu melaju ke atas panggung, Subing menyadari adanya keanehan di mana saat itu murid utusannya yang bernama Tan Yun tidak juga maju ke atas panggung. Hal ini pun lantas membuat Subing mengomeli Tan Yun dan terkejutlah dia ketika Tan Yun berkata kalau dirinya akan mengundurkan diri dari kepesertaannya sebagai murid. 回禀首席，弟子放弃。 Mendengar pengunduran diri Tan Yun, semua hadirin dan hadirat di acara kompetisi langsung bergosip ria tidak menyangka bahwa Tan Yun akan menyerah sebelum bertanding. Terlebih lagi, Tan Yun merupakan alkemis peringkat suci yang sudah dipromosikan sejak lama sehingga hal tersebut memunculkan banyak spekulasi di antara murid-murid yang bergosip. Di sisi lain, keputusan Tan Yun ini membuat Lo Fan merasa agak aneh karena semalam Tan Yun mempersiapkan banyak tanaman obat untuk keperluan kompetisi hari ini, sehingga Lo Fan pun menyuruh Tan Yun untuk tidak beralasan lagi dan memintanya untuk menyusul ke panggung pertandingan. Namun sayangnya hal tersebut tidaklah membuat Tan Yun merubah keputusannya.
弟子确定不参加。 Melihat kebulatan tekad Tan Yun untuk mengundurkan diri dari kompetisi tersebut, Su Bing terlihat sangat terkejut sekaligus kecewa berat, sehingga ia pun lantas memberitahu Tan Yun bahwa seusai kompetisi nanti dia pasti akan menindaklanjuti keputusan yang diambil oleh Tan Yun. Dan karena peserta kompetisi di bawah naungannya kurang 1 orang lagi, maka Su Bing pun mau tidak mau harus mengutus 1 murid lain untuk menggantikan kepesertaan Tan Yun. Tidak lama setelahnya murid yang diutus Su Bing pun segera menyusul Lo Fan dan yang lainnya ke atas arena pertandingan. 你去吧。 Mendapati situasi tersebut, Xian Er yang ternyata udah nongkrong di bangku penonton lantas terheran-heran melihat sosok Tan Yun yang seolah mengaku kalah sebelum berperang. Keputusan yang diambil Tan Yun itu pun jadi menciptakan kesan ilfil bagi Xian Er yang lantas mempertanyakan mengapa bisa-bisanya orang seperti itu direkomendasikan sebagai calon jodohnya. Dan karena kesan pertama melihat sosok Tan Yun itu tidak begitu baik, Xian Er pun menduga bahwa ayah dan kakeknya telah salah besar dalam memberikan penilaiannya terhadap Tan Yun. 他根本不是圣阶尊丹师。 Tidak berselang lama setelah semua peserta kompetisi dari jajaran murid naik ke atas panggung pertandingan, Ketua Tang kemudian meminta semua tetua untuk ikut maju. Namun pada saat itu, semua orang dikejutkan dengan tindakan Shen Subing yang tetap diam di tempat seolah menunjukkan kalau ia memutuskan untuk tidak ikut berpartisipasi dalam kompetisi. Hal ini pun tentu saja membuat Shen Subing jadi bulan-bulanan kakek jahat Lu Yi dan para tetua yang selalu menindasnya, yang seolah punya kesempatan untuk mempermalukan Su Bing di depan umum. Namun untuk mengejutkan, tindakan Su Bing ini menyebabkan Tan Yun berinisiatif untuk menggantikannya bersaing dengan para tetua. 对付你们，何须我们功勋长老出手？ Melihat tindakan Tan Yun yang penuh kepercayaan diri, Su Bing tentu saja sangat terkejut, tetapi saat itu Su Bing tidak punya pilihan lain selain meminta persetujuan Ketua Tang untuk memperbolehkan Tan Yun menggantikannya. Akan tetapi Ketua Tang tidak setuju dengan usulan tersebut karena menurutnya kompetisi itu bukanlah ajang untuk main-main para murid dan tetua. Dan meskipun tidak ada aturan sekte yang membatasi untuk memungkinkan terjadinya pergantian peserta semacam itu, tapi di sini Ketua Tang terpaksa tidak menyetujuinya karena harus mempertimbangkan pemikiran para tetua lainnya. 谭云只是圣阶大丹师，你怎能跟他一起混？ Di sisi lain, tindakan yang diambil Tan Yun ini membuat kakek jahat Lu Yi marah-marah tidak setuju dan menganggap bahwa kubu Su Bing berniat mempermalukan jajaran para tetua. Namun sesaat kemudian, si kakek licik ini tiba-tiba berubah pikiran dengan menyetujui kepesertaan Tan Yun dalam menggantikan Su Bing, di mana saat itu Lu Yi mengajukan sebuah syarat bahwa jika Tan Yun kalah dalam pertandingan, maka ia harus dieksekusi mati. Sedangkan jika menang, maka semua pujian tentu akan diberikan kepada tetua berjasa alias Su Bing. Hal ini sengaja dilakukan Lu Yi supaya ia punya kesempatan untuk membalaskan dendam pribadinya terhadap Tan Yun yang telah mengirim murid-muridnya pindah alam di pertarungan sebelumnya. 让谭云替你跟我们比试。 Melihat sikap Lu Yi yang mendadak jadi setuju, Tan Yun jelas saja merasa senang karena tanpa orang-orang sadari, semua hal yang direncanakannya berjalan dengan sangat mulus. Akan tetapi begitu mendengar syarat yang diajukan oleh si jahat Lu Yi, Tan Yun juga ikut-ikutan mengajukan syarat lain, di mana ia meminta bahwa jika dirinya kalah dalam pertandingan, maka dia akan secara sukarela membantu terkabulnya keinginan Lu Yi. Sedangkan jika dirinya yang memenangkan pertandingan, maka Lu Yi harus bersedia berlutut di depan makam Song Hong selama waktu yang ditentukan. 四长老，不如这样，若我输了，我任你处置。 Melihat tindakan Tan Yun yang impulsif, Su Bing yang khawatir pada muridnya itu lantas mencoba menghalangi Tan Yun. Tapi sayangnya tindakan Su Bing itu malah ditentang oleh Lu Yi yang dengan tegas meminta Su Bing untuk tidak menghalang-halangi. Dan karena Lu Yi beserta para tetua lainnya sudah terlanjur setuju untuk bersaing melawan Tan Yun, maka Su Bing tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Terlebih, Ketua Tang juga sudah memutuskan untuk menyetujui pertandingan di antara mereka.
mereka. Mendapati situasi ini, Lui otomatis tertawa senang karena merasa yakin bahwa dirinya akan mengalahkan Tan Yun, apalagi saat ini dia sudah dipromosikan menjadi alkemis peringkat suci. Tidak berselang lama, Ketua Tang kemudian memulai acara kompetisi alkemia di mana saat itu ia langsung memasang formasi khusus yang diperuntukkan bagi semua peserta yang akan berpartisipasi. Setelah memasang formasi, Ketua Tang lantas menjelaskan semua aturan main yang berlaku, di mana semua peserta nantinya tidak akan bisa merasakan kehadiran satu sama lain, juga tidak akan bisa melihat proses alkemia dari para peserta lainnya. Tidak hanya itu, pemenang dari kompetisi tersebut juga akan ditentukan berdasarkan siapa peserta yang paling cepat dalam menyelesaikan proses pemunihan pil. 还有疑问吗？使短者胜出。若炼制出同品阶丹药。 Mendengar penjelasan Ketua Tang, Tan Yun kemudian memastikan sekali lagi apakah semua orang di dalam formasi benar-benar tidak akan bisa melihat proses alkimia yang dilakukan para peserta lain. Menjawab pertanyaan itu, Ketua Tang lantas menjelaskan bahwa mereka hanya akan mendapat gambaran buram dari proses alkimia peserta lain dan tidak dapat melihat secara detail yang lebih mendetail dari proses alkimia tersebut. Hal ini pun lantas membuat Tan Yun merasa lega dan tenang serta siap untuk mulai beraksi dalam kompetisi tersebut. Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan lain, maka Ketua Tang pun mulai mengaktifkan formasi sebagai tanda bahwa kompetisi resmi dimulai.